Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Marsanda dari program studi Tadis Matematika dengan nomor induk mahasiswa 23571011. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, karakteristik perkembangan peserta didik, yang kedua, teori tentang hakikat perkembangan peserta didik, dan yang ketiga, perbedaan individual peserta didik. Sebelum kita memasuki mengenai karakteristik peserta didik, kita ke pengertiannya dulu. Menurut Muhammad Ali dan Asrori, perkembangan itu lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Sedangkan peserta didik itu sendiri adalah manusia yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkannya melalui pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perkembangan peserta didik yaitu potensi yang dimiliki oleh peserta didik dikembangkan ke arah yang lebih maju dengan melalui pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perkembangan peserta didik. Karakteristik perkembangan peserta didik itu berbeda-beda, dimulai saat usia dini, usia sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini. Menurut Muhammad Solehuddin dan Ihat Hatimah dan Muhammad Ali, ada beberapa karakteristik pada anak usia dini. Yang pertama yaitu unik. Artinya, sifat anak itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Anak itu memiliki bawaan minat dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu egosentris. Artinya, anak itu lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga yaitu aktif dan energik. Anak pada umumnya senang melakukan berbagai aktivitas. Anak tidak pernah lelah dan tidak pernah merasa bosan, terlebih lagi saat menghadapi pada sesuatu kegiatan yang baru dan menantang menurut mereka. Yang keempat yaitu rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Yang kelima, eksploratif dan berjiwa petualang. Terdorong dari rasa ingin tahu yang kuat, anak-anak itu suka mencoba dan mempelajari hal-hal yang baru. Yang selanjutnya yaitu spontan. Maksudnya, perilaku yang ditampilkan anak umumnya itu relatif asli, tidak dibuat-buat. Yang selanjutnya yaitu senang dan kaya dengan fantasi. Selanjutnya, anak itu masih mudah frustasi. Ia mudah menangis atau mudah marah bila keinginannya tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, daya perhatian yang pendek kecuali pada hal-hal yang menurutnya menarik atau menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir yaitu semakin menunjukkan minat terhadap temannya. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Fase usia sekolah dasar yaitu pada usia 7-12 tahun ditandai dengan aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik yang halus maupun yang kasar. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik di bidang pengetahuan maupun di bidang keterampilan. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, menghitung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, setiap orang dapat mengenali dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Usia SD ini merupakan masa perkembangan yang pesat, kemampuan mengenal dan menguasai perbedaan. Pada tingkat ini, tingkat berpikir anak sudah lebih maju. Dia banyak menanyakan soal sebab dan akibat. Yang keempat yaitu perkembangan emosi.
Pada usia sekolah, khususnya kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa mengungkapkan emosi secara kasar tidak akan disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, anak akan mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Yang kelima yaitu perkembangan sosial. Proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada daerah sekitar. Perkembangan pada anak usia SD atau MI ini ditandai dengan memiliki banyaknya teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan kesadaran beragama. Pada periode ini, sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Kualitas anak sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan pendidikan yang diterima. Maka dari itu, pendidikan agama di SD itu mempunyai peran yang sangat penting. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan remaja. Di sini ada dua, yang pertama makna masa remaja dan karakteristik setiap aspek perkembangan. Yang pertama yaitu makna masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu karakteristik setiap aspek perkembangan. Di sini ada 6. Yang pertama, perkembangan fisik diawali dengan pubertas, masa pematangan fisik. Yang kedua, pengembangan kognitif, yaitu perkembangan kemampuan kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Yang ketiga yaitu perkembangan identitas diri remaja yang sehat. Yang keempat, perkembangan emosi, perkembangan kepribadian, dan yang terakhir yaitu perkembangan kesadaran beragama. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Masa awal dewasa dimulai pada usia 21 atau 22 tahun sampai 40 tahun. Pada tahap perkembangan ini, kelak para individu akan diharapkan untuk menyadari tanda-tanda kedewasaan dan tugas-tugasnya sebagai orang dewasa. Di antaranya sikap tenang dan istiqomah pada pendiriannya, serta bijaksana dalam berpikir dan berbuat untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai teori tentang hakikat perkembangan peserta didik. Di sini ada 7 teori. Yang pertama yaitu teori psikodinamika. Teori ini adalah teori psikologi yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian dari manusia. Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Menurut teori ini, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran yang sering terjadi tanpa disadari oleh individu. Freud meyakini bahwa tingkah laku kita didorong oleh motif-motif di luar alam sadar kita dan konflik-konflik yang tidak disadari. Teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori ini merupakan suatu aliran dalam pembahasan tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi Amerika. Watson dan teoristik behavioristik lainnya seperti Skinner meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari perkembangan genetis atau pengaruh lingkungan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamika dan behavioristik. Para teoritikus humanistik seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang disadari maupun sebagai hasil pengondisian yang sederhana. Baik, yang keempat yaitu teori psikologi transpersonal. Teori ini merupakan pengembangan psikologi humanistik. Aliran psikologi ini disebut aliran keempat psikologi. Yang kelima yaitu aliran nativisme atau teori yang berorientasi pada biologi. Aliran ini berasal dari kata natus yang artinya lahir dan nativis yang artinya pembawaan, yang ajarannya memandang manusia itu sejak lahir
telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut dengan potensi. Aliran ini bertolak belakang dengan Leibnizian tradition yang menetapkan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu teori empirisme atau teori lingkungan. Empiris berarti pengalaman, tidak mengakui adanya pembawaan atau potensinya di bawah lahir manusia. Dengan kata lain, manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik itu besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Dan yang terakhir yaitu teori konvergen. Berasal dari kata konvergen yang artinya bersifat menuju satu titik penemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar atau bakat keturunan maupun lingkungan, keduanya memainkan peran penting. Bakat sebagai kemungkinan yang telah ada pada masing-masing individu yang kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan untuk berkembangnya, maka kemungkinan itu akan menjadi kenyataan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan individual peserta didik. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Menurut Gary, perbedaan individual seperti yang pertama, perbedaan fisik seperti tinggi dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua yaitu perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat yaitu perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan, kepandaian di sekolah dalam mencapai pengetahuan baru.